Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman selaku dosen pengampuh mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang paradigma baru dalam akad perdagangan, bai al-wafa dan bai tawaruk. Saya Siti Nadhiro, NIM 074, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian bai al-wafa dan bai tawaruk. Pengertian dari bai al-wafa. Secara etimologis, al-bai berarti jual beli dan al-wafa berarti pelunasan atau penutupan utang. Secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariah, bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Dapat disimpulkan bahwa bai al-wafa adalah jual beli imbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan, sehingga di sini terjadi penggabungan antara jual beli dengan jual beli. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, beliau mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam bai al-wafa adalah barang-barang yang tidak bergerak seperti rumah, sawah, tanah, dan lain-lain. Rukun dan syarat bai al-wafa. Rukun dan syarat bai al-wafa adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya, di mana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, adanya objek akad, barang dan harga, dan adanya sighot, yaitu penyerahan ijab dan qabul. Sedangkan untuk syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, yaitu apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Pengertian dari bai tawaruk. Dalam kamus, kata tawaruk diartikan uang kertas. Dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan untuk memperbanyak uang. Secara terminologi, tawaruk adalah seorang pembeli membeli barang dengan harga tertangguh, baik dengan cara bayar cicilan atau sekaligus ketika jatuh tempo. Kemudian menjual barang itu kepada orang lain, bukan penjual pertama, secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. Secara ringkas mengenai akad tawaruk sebenarnya adalah suatu kontrak yang melibatkan penjualan sesuatu barang kepada seorang pembeli secara harga tangguh. Kemudian pembeli tersebut itu menjual barang tersebut secara tunai kepada orang ketiga atau pihak ketiga pada harga kurang dari harga tangguh, dengan tujuan untuk mendapatkan likuiditas atau uang tunai. Dinamakan bai tawaruk karena ketika membeli barang tersebut secara bayaran yang ditangguhkan, pembeli tidak berminat untuk menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjadikannya jalan ke arah memperoleh likuiditas atau uang tunai. Rukun dan syarat bai tawaruk. Rukun dan syarat bai tawaruk sama seperti syarat jual beli pada umumnya. Hanya saja ada syarat-syarat tertentu khusus bagi jual beli tawaruk, yaitu pembeli tidak diperbolehkan menjual barang kepada pihak lain sebelum secara yuridis menerima kepemilikan barang tersebut. Pembeli boleh menjual barang tersebut kepada siapapun asalkan bukan kepada penjual asal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rahmadia, NIM 119 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari bai al-wafa dan bai al-tawaruj. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bai al-wafa. Untuk aplikasi dari bai al-wafa sendiri, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa,
Ia menyatakan bahwa barang yang bisa diperjualbelikan dalam bai al-wafa adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah. Contoh bai al-wafa menurut dari Mustafa Ahmad Al-Zarqa sendiri, yaitu Ruslan sangat memerlukan uang saat ini. Lalu ia menjual tanahnya seluas 2 hektar kepada Aldi seharga 1 juta dalam waktu 2 tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali kepada Aldi seharga 1 juta rupiah. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksplorasi Aldi selama 2 tahun itu dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan bagi Aldi. Akan tetapi sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain atau pihak ketiga. Baik, setelah kita mengetahui tentang gambaran dari aplikasi bai al-wafa, maka saya akan memberikan contoh tentang peristiwa aplikasi bai al-wafa pada lembaga keuangan syariah. Di sini saya mengambil contoh dari penerapan aplikasi bai al-wafa pada BMT UGD Sidogiri, di mana nasabah ingin melakukan pinjaman pembiayaan untuk modal usahanya. Pihak BMT akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang prospektif dan akad yang digunakan oleh pihak BMT UGD Sidogiri adalah akad bai al-wafa, di mana nasabah menjual sepeda motornya dengan merek Honda Supra sebesar 6 juta rupiah. Akan tetapi pihak BMT hanya mau membeli 50% dari harga pasar, sehingga telah ditaksir oleh pihak BMT harganya menjadi 3.069.000 rupiah plus margin sebesar 2,3%. Untuk pengembalian pinjamannya, pembayaran angsuran dilakukan dengan cara mengangsur selama 1 tahun sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan setelah cicilan lunas, nasabah dapat membeli kembali sepeda motornya dengan harga yang sama, yakni 50% dari harga pasar, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad. Untuk ketentuan pembiayaan bai al-wafa dari BMT UGD Sidogiri cabang Wonokerto ini, yang pertama yaitu BMT menyediakan dana yang diperlukan. Yang kedua, BMT meminta peminjam untuk membeli kembali barang yang dijual kepada pihak BMT. Yang ketiga yaitu pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan pada pihak BMT selama 1 tahun sesuai dengan akadnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kepada aplikasi dari bai al-tawarus. Jenis dari bai al-tawarus di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu al-tawarus al-fardhi, di mana maksudnya adalah tawaruk berlaku dalam keadaan pembeli pertama atau mustaurik membeli barang secara angsuran dan menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal untuk mendapatkan uang tunai. Dalam jenis seperti ini, pihak ketiga tidak mempunyai kaitan langsung dengan penjual barang yang pertama. Oleh karena itu, penjual barang yang pertama tidak boleh dikaitkan dengan jualan tunai yang dilakukan oleh pihak pembeli yang kedua. Sebagai contohnya yaitu seperti ini. Penerapan jual beli tawaruk dalam perbankan syariah dapat dijelaskan bahwa bank membeli barang dari pemasok dengan harga 150 juta. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah 160 juta dengan pembayaran yang ditangguhkan, baik dengan cara angsur ataupun dibayar pada saat jatuh tempo. Nasabah setelah membeli barang tersebut dari bank, kemudian menjual barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian awal, yaitu 140 juta.
Baik, jenis baik al-tawarus yang kedua yaitu al-tawarus al-munazam atau al-tawarus al-masyrafi. Ialah tawarut yang digunakan dalam sebuah sistem keuangan yang menjadikannya sebagai satu media pembiayaan yang sistematis. Dalam hal ini, pembeli barang yang terakhir tidak bertindak sebagai wakil kepada penjual barang yang pertama atau penjual pertama akan mewakili pembeli terakhir dalam mengurus kontrak. Jenis ini selalu digunakan atau dipakai oleh sistem perbankan modern untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan uang tunai atau cash tanpa perlu mencari pembeli barang yang dibeli dari bank. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari jenis al-tawaruk yang kedua, atau bisa dikatakan dengan modus operandi produk. Di sini saya memberikan contoh dari produk Free AI dari Bank Cim Islamic Malaysia. Untuk pengaplikasiannya, yang pertama yaitu pelanggan bersetuju menyimpan dan melabur uangnya di Cim Islamic. Mereka melantik Cim Islamic sebagai agen untuk membeli komoditi minyak sawit mentah atau CPO daripada perniagaan minyak sawit mentah A atau broker A secara harga tunai atau cash basic. Dalam pemasaran komoditi yang diiktiraf dan serahkan komoditi dibuat semerta. Lalu yang kedua, Cim Islami memberikan janji yang mengikat atau wa'ad mulzim kepada pelanggan untuk membeli komoditi CPO tersebut dengan harga belian tertangguh pada harga kos ditambah margin keuntungan murabahah sell price. Lalu yang ketiga, Cim Islami akan membayar hamis jidyah atau deposit security atau bisa dibilang dengan booking sejumlah uang yang diambil dari pihak yang membuat pesanan pembelian sebagai jaminan terhadap janjinya. Lalu yang keempat, Cim Islamic sebagai agen daripada pelanggan akan membeli komoditi CPO daripada perniagaan broker A yang masih dalam naungan bursa sub al-sila atau firma murabahah komoditi secara harga tunai sesuai dengan mengikuti harga semasa dan seraya komoditi dibuat semerta. Lalu yang kelima, berkenaan dengan wa'ad muslim, Cim Islami atas kapasitinya sebagai agen pelanggan akan membeli komoditi CPO tersebut dan pelanggan akan menjual komoditi CPO itu kepada Cim Islami secara murabahah atau markup sell dan diserahkan komoditi dibuat semerta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotun Failasufah, NIM 069. Di sini saya akan membahas mengenai problematika kontemporer dari Bai Al-Wafa dan juga Bai At-Tawaruk. Tapi terlebih dulu saya akan membahas mengenai problematika kontemporer tentang Bai Al-Wafa. Dalam kalangan masyarakat, sudah banyak yang menerapkan konsep Bai Al-Wafa ini dan sudah menjadi suatu kebiasaan di mana satu pihak kekurangan uang dan pihak lain kelebihan uang. Maka pihak yang kelebihan uang itu akan memberikan bantuan atau melakukannya atas unsur tolong-menolong dan masing-masing mereka itu juga akan mendapatkan manfaat. Jual beli Bai Al-Wafa ini diperselisihkan oleh para ulama, baik itu ulama terdahulu maupun ulama kontemporer, karena beberapa alasan, yakni dari segi harta yang menjadi jaminan harus kembali kepada pihak pertama yang menjualnya. Dalam hal ini akadnya itu sama saja dengan gadai. Dan yang kedua, dari segi harta yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan oleh si pembeli, maka akad ini disebut dengan akad jual beli. Perselisihan antara para ulama tentang hukum Bai Al-Wafa ini karena terdapat batas waktu pemanfaatan barang tersebut yang diberikan oleh penjual pertama kepada si pembeli. Tidak dibenarkan dalam hukum Islam sebab akad ini itu merupakan akad jual beli yang dimana barang tersebut itu dijadikan pemindahan hak milik secara mutlak tanpa adanya batasan waktu yang mengikat. Sebagian para ulama melarang akad ini karena salah satu alasan tidak diperbolehkan akad ini adalah akad Bai Al-Wafa sama dengan akad rohni, yaitu di mana apabila dilihat dari segi barang yang menjadi jaminan harus kembali kepada pihak pertama sampai tempo yang telah ditentukan. Sedangkan akad ini itu merupakan akad bai, yakni jual beli.
Selanjutnya yakni para ulama seperti Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan ulama mutaqaddimin dari Hanafiyah berpendapat bahwa bai al-wafa ini hukumnya fasid atau rusak karena adanya persyaratan penjual membeli kembali barang yang telah dijualnya itu menyalahi ketentuan hukum jual beli. Di sini ada hadis yang sesuai dengan pendapat para ulama ini, yakni hadis ini itu dikeluarkan dalam kitab ulum hadis dari riwayat Abu Hanifah dari Amr yang telah dikenal lafadznya. Maka Rasulullah SAW bersabda yaitu melarang jual beli yang diiringi dengan syarat. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim, Imam An-Nasai, Abu Dawud, dan juga Imam At-Tirmizi serta Imam Ibnu Majah. Dalam hadis ini berarti menjelaskan dalam suatu akad jual beli itu tidak dibenarkan adanya tenggang waktu karena jual beli itu merupakan akad yang melibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada si pembeli, serta jual beli ini merupakan hila atau rekayasa yang tidak sejalan dengan maksud syarak mengenai jual beli. Kemudian dari golongan Imam Maliki juga berpendapat bahwa bai al-wafa ini bertentangan dengan konsekuensi dalam jual beli dan menyebabkan rusaknya jual beli, yakni akad ini itu dilakukan dengan syarat yang dimaksud. Nah, syarat yang dimaksud di sini adalah syarat yang diberikan oleh seorang penjual kepada si pembeli agar tidak menjual barangnya tersebut kepada orang lain, namun menjual kepada pihak penjual pertama barang tersebut. Yang selanjutnya yakni ada ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa bai al-wafa ini hukumnya diperbolehkan. Alasannya berdasarkan istihsan, yakni sesuatu yang dianggap baik. Menurut ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, penjualan dengan syarat tempo waktu itu telah dikenal luas oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dan salah satu upaya untuk menghindari riba. Ulama Hanafiyah memperbolehkan praktek bai al-wafa ini karena syarat dalam jual beli ini sudah terpenuhi, yakni sudah adanya ijab dan qabul, di mana dengan adanya ijab dan qabul tersebut sudah adanya unsur ridho, sehingga akad tersebut dianggap sah. Selain itu, akad ini ada ataupun berkembang di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk menghindari praktek riba dalam pinjam-meminjam. Akad ini juga tak sama dengan akad gadai atau rahen karena barang yang telah dibeli itu sudah secara utuh dan dapat dimanfaatkan oleh pembelinya. Bai al-wafa sebagai akad jual beli tentulah si pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya. Hanya saja disyaratkan kepada si pembeli agar tidak menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula sebesar hutangnya pada saat tenggang waktu yang telah ditentukan, maka barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara bai al-wafa ini terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktek riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tercipta di tengah kehidupan manusia demi tertolaknya kemudorotan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik di antara mereka. Dalam hukum positif di Indonesia, bai al-wafa ini mendapatkan payung hukum yang tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku 2 tentang akad bab 1 ketentuan umum pasal 20 ayat 41 yang berbunyi bahwa bai al-wafa atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati itu telah tiba. Bai al-wafa ini dikategorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan apabila dilihat dari sisi si pembeli bisa mengambil manfaat dari barang yang dibelinya, tetapi bisa juga dikategorikan kepada jual beli fasid atau rusak karena kedua belah pihak si penjual dan si pembeli bisa memfasak atau membatalkan akad jual beli, dan bisa pula dikategorikan kepada gadai karena pembeli tidak bisa menjualnya kembali kepada pihak lain. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai problematika kontemporer mengenai bai at-tawaruk. Secara umum, menurut ulama kontemporer memberikan definisi bahwa bai at-tawaruk itu berfungsi untuk mendapatkan uang tunai di samping adanya keterlibatan pihak ketiga yang bukan penjual asal dalam transaksi bai at-tawaruk, yang mana aspek inilah yang membedakannya dengan bai al-ina, karena ada beberapa ulama yang menyamakan bahwa bai at-tawaruk itu sama dengan bai al-ina. Di antara para ulama itu adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin.
Dewan Akademi Fikih dalam fatwanya nomor 179 memperbolehkan transaksi bai at-tawaruk ini dengan syarat, yakni pembeli atau mustawrik tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah. Syekh Nizam Ya'qubi, seorang ulama kontemporer yang terkenal sebagai penasihat syariah di peringkat antar bangsa, berpendapat bahwa pembiayaan berasaskan tawaruk secara terancang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beliau juga menyatakan bahwa segala sesuatu peraturan yang dilaksanakan dengan benar, maka bai at-tawaruk adalah akad dan mekanisme yang boleh diaplikasikan. Kemudian Aznan Hasan, yakni salah seorang pakar syariah dalam bidang perbankan dan keuangan Islam, berpendapat bahwa pada masa kini akad transaksi bai at-tawaruk ini perlu diteruskan. Namun begitu pelaksanaannya perlu dirancang lagi dan diperketat agar di dalamnya itu tidak terjadi atau mengandung unsur riba. Hadis yang memperbolehkan adanya bai at-tawaruk, yakni diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seseorang sebagai pejabat di Khaybar. Kemudian ia datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kurma yang berkualitas tinggi. Rasulullah SAW bertanya, apakah semua kurma Khaybar ini kualitasnya seperti ini? Maka ia menjawab, demi Allah, tidak ya Rasulullah, satu sak kurma ini dapat kami tukarkan dengan 2 sak kurma jenis lain, dan 2 sak kurma seperti ini, dan 3 sak kurma jenis lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan itu, tetap jualah semuanya dengan uang dirham, lalu dengan uang itu kamu dapat membeli kualitas kurma bagus. Hadis tersebut diindikasi sebagai suatu metode untuk menghindari riba. Semua media jual beli termasuk syarat dan kondisinya sudah terpenuhi, yakni bebas dari faktor yang dilarang. Niat untuk mendapatkan kualitas kurma yang lebih bagus tidak membatalkan struktur jual belinya. Jadi, hadis di atas yang menunjukkan sebuah legalitas dari transaksi jual beli yang mana maksud dari niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima. Dan untuk mendapatkan likuiditas dengan bai at-tawaruk seharusnya dapat diperkenankan apabila memang sifatnya memang sangat diperlukan. Yang selanjutnya yakni antara ulama yang tidak mengharuskan transaksi bai at-tawaruk dalam madhab Hanafi ialah Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Syaibani yang menyatakan bahwa tawaruk itu makruh. Selanjutnya Ibnu Taimiyah dan muridnya yakni Ibnu Al-Qayyim juga berpandangan bahwa tidak mengharuskan transaksi bai at-tawaruk. Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang berbagai jenis transaksi jual beli menyatakan bahwa tujuan atau niat seseorang itu adalah untuk tidak memanfaatkan komoditas yang dibeli, sebaliknya hanya untuk mendapatkan uang tunai, maka hal inilah yang tidak dibenarkan. Selanjutnya yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini berpendapat bahwa bai at-tawaruk di dalamnya terdapat pemaksaan, oleh karena itu dilarang dan tidak adanya keringanan atau rukhsah di dalamnya. Struktur dari bai at-tawaruk ini sama dengan struktur bai al-inah. Perbedaan keduanya sangat sedikit, yaitu terletak hanya pada tempat penjualan barang yang kembali. Apabila pada bai al-inah, barang yang dibeli secara kredit tersebut dijual kembali kepada penjual pertama, sedangkan pada bai at-tawaruk ini, barang yang dijual kembali kepada pihak ketiga, bukan pada penjual pertama. Oleh karena itu, bai at-tawaruk ini dianggap sama dengan bai al-inah. Sedangkan di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasanya disingkat dengan DSN MUI yang sebagai salah satu lembaga pengambil keputusan mengenai produk-produk perbankan dan transaksi syariah di Indonesia memberikan pendapat bahwa bai at-tawaruk ini masih memerlukan peninjauan lebih mendalam dari data-data yang sudah diperoleh dari lapangan sampai kepada teori-teori para ulama terdahulu tentang khilafiyah dan maslahah yang terkandung dalam bai at-tawaruk pada muamalah maliyah. Pada prinsipnya, jual beli itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya dan melarangnya. Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam bidang muamalah, yaitu setiap transaksi dan segala persyaratan itu diperbolehkan, kecuali ada ketentuan yang melarangnya dan juga selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam jual beli yang diperbolehkan, yakni adanya kerelaan antara pihak yang terkait atas dasar suka sama suka, rela sama rela, dan juga membawa kemaslahatan dan terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam lainnya.
Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.